Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya ya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Setelah Suamiku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so let's begin. Aku dan Mas Heri sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku bahkan tidak tahu kalau Mas Heri datang ke sini untuk memberiku makanan. Aku bisa jelaskan semuanya, Dava. Ini tidak seperti apa yang kamu kira. Namun Dava malah tersenyum. Gak apa-apa kok, Rizka. Aku paham. Dan mungkin memang hanya aku saja yang berharap. Sekarang aku sadar, sulit untuk mendapatkan cinta kamu. Tidak seperti itu, Dava. Aku mulai gelisah dan khawatir juga. Aku benar-benar takut kalau Dava marah dan dia akan menjauh. Gak apa-apa, Rizka. Oh ya, kamu lanjutkan saja bicara dengan Heri. Aku ada kerjaan. Maaf, tadi aku malah mengganggu kalian. Aku pamit ya. Dava malahan benar-benar pergi. Aku hanya bisa menghela nafas, dan Dava benar-benar salah paham. Seharusnya kamu dengarkan penjelasan aku dulu, Dava. Bukan malah menyimpulkan seperti ini sendiri. Aku menarik nafas lalu mengeluarkan secara perlahan. Aku juga bingung dengan diri ini. Kenapa bisa setakut ini saat Dava bersikap seperti itu? Ya sudahlah. Nanti mungkin aku akan menjelaskan semuanya dengan Dava. Mungkin juga Dava lagi sibuk makanya terlihat buru-buru. Ya, walaupun khawatir kalau Dava akan marah, tapi aku berusaha untuk tetap berpikir positif. Percaya kalau nanti Dava akan baik lagi dan akan kembali bersikap seperti biasanya. Karena rasanya aku tidak sanggup kalau Dava yang menjauh. Setelah melihat Dava pergi tanpa mau mendengarkan penjelasan dari diri ini, aku pun rasa sudah tidak punya semangat. Bahkan perut yang sedari tadi keroncongan sudah tidak terasa lagi. Rizka. Mendengar suara itu aku pun langsung menoleh. Mas Heri ternyata belum pergi. Dia masih ada di kantor ini. Iya, ada apa, Mas? Tanya aku. Entahlah, lagi-lagi aku tidak bersemangat. Apalagi saat melihat Mas Heri, aku hanya memikirkan Dava. Bagaimana cara menjelaskan dengan dia? Perasaan dengan Mas Heri pun sudah hampir hilang. Hanya sedikit kenangan yang tersisa, dan itu pun sudah tidak mau aku ingat lagi. Sekarang malah berganti dengan perasaan yang membingungkan antara aku dan Dava, dan perasaan yang masih saja sulit untuk diartikan. Kamu kenapa? Kok kayak orang panik seperti itu? Apa ada masalah? Tanya Mas Heri kali ini. Dia memang bersikap baik dan mencoba untuk perhatian. Namun apapun itu sama sekali tidak merubah semuanya. Tetap pada keputusan kalau tidak akan kembali lagi dengan Mas Heri. Gak apa-apa, Mas, jawabku. Oke, kalau begitu. Mas Heri pun tersenyum. Makanan tadi jangan lupa dimakan ya. Iya, Mas, terima kasih. Sebenarnya aku ingin sekali cepat pergi dari hadapan Mas Heri. Mood ini benar-benar hancur, dan aku sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Oh ya, Rizka, besok kamu ada waktu? Tanyanya. Kenapa memangnya, Mas? Apa ada sesuatu? Aku mau mengajak kamu jalan-jalan agar anak kita juga bahagia. Mau ya? Ini semua demi anak kita. Aku mau dia tumbuh dengan sehat. Aku menghela nafas. Maaf, Mas, aku tidak bisa. Tolak aku langsung. Karena untuk apa? Untuk apa juga sih jalan-jalan dengan Mas Heri? Itu hanya akan menambah luka yang ada. Aku sudah memutuskan untuk tidak ada lagi hubungan dengan Mas Heri. Tapi Rizka, maaf, Mas, aku tidak bisa. Dan aku mohon jangan pernah paksa aku. Aku harap kamu mengerti, Mas Heri. Apa tidak ada kesempatan untuk kita bersama lagi?
Aku minta maaf karena sudah melakukan banyak kesalahan dengan kamu. Sudah ya Mas, tidak perlu dibahas hal ini lagi. Kalau sudah tidak ada kepentingan di sini, kamu silakan pergi dari sini. Aku sibuk Mas, jangan ganggu aku lagi. Karena melepaskan semuanya itu adalah hal yang terbaik. Tidak akan kembali lagi dengan Mas Heri, karena luka yang ia berikan pun terlalu dalam. Aku bahkan tidak sanggup kalau harus menjalaninya lagi. Rizka, aku tidak memperdulikan panggilan dari Mas Heri lagi. Aku terus saja berjalan menuju ruangan seraya ingin menenangkan diri dari masalah yang ada. Dava dan Mas Heri, entahlah, aku jadi pusing berurusan dengan mereka. Maaf Mas Heri, dulu aku sudah memberikan cinta dan hati ini hanya untuk kamu, tapi dengan teganya kamu hianati dan kamu sakiti. Sekarang aku pergi dan jangan salahkan aku jika tidak mau lagi kembali. Mas Heri dulu yang meminta aku pergi, makanya sekarang aku benar-benar pergi dan ingin melupakan semuanya. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Aku mengembuskan nafas kasar saat mendengar suara itu lagi. Kenapa harus ada suara itu dan tidak ada panggilan yang terjawab? Ya, ini sudah 3 hari semenjak kejadian itu Dava tidak bisa dihubungi, dan malahan aku tidak ada sama sekali bertemu dengan dia. Khawatir dan takut semuanya menjadi satu. Rasa aneh kenapa ada, dan aku pun rindu dengan Dava, karena biasanya setiap hari selalu bersama dia, dan sekarang malah tidak ada. Hari ini aku tidak berangkat ke kantor. Rasanya tidak semangat karena tidak ada Dava. Badan ini pun juga tidak enak, karena mungkin terlalu banyak pikiran. Non Rizka, sarapan sudah siap. Bapak dan ibu sudah menunggu di meja makan. Iya Bi, nanti aku menyusul. Aku kembali mengembuskan nafas. Ya, mungkin aku bisa tanya dengan bapak apa yang terjadi dengan Dava. Kemana dia? Kenapa sama sekali tidak bisa dihubungi? Aku pun langsung bangkit dari duduk, keluar dari kamar, dan langsung melangkahkan kaki untuk pergi ke meja makan. Bapak dan ibu ternyata sudah ada. Aku pun duduk di sebelahnya bapak dan ibu dan ikut sarapan bersama. Ada apa nak? Kenapa wajahnya terlihat sedih seperti itu? Tanya ibu. Nggak apa-apa kok bu, jawabku. Yakin nggak apa-apa? Iya bu, nggak apa-apa. Oh ya pak, Dava kemana ya? Kok beberapa hari ini tidak kelihatan? Tanyaku kali ini siapa tahu saja bapak tahu tentang Dava. Oh, Dava, dia bapak tugaskan keluar kota, makanya tidak ada di sini. Hah? Dava keluar kota? Kenapa dia sama sekali tidak bilang ke aku ya? Kenapa rasanya sakit seperti ini saat mengetahui kalau Dava itu pergi? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mendengar itu aku bahkan mengembuskan nafas kasar. Entahlah, ini sudah kesekian kalinya aku mencoba untuk menghubungi Dava, tapi tetap saja tidak ada jawabannya. Nomornya masih saja tidak aktif dan susah untuk dihubungi, membuat rasa khawatir di hati pun selalu ada yang tidak bisa diredam begitu saja. Aku bahkan tidak bisa tenang kalau tidak tahu bagaimana kabarnya Dava. Dava, sebenarnya di mana kamu? Kenapa sampai sekarang kamu tak ada menghubungi aku? Aku terus saja bertanya dengan diri sendiri, namun hasilnya tetap sama. Aku sendiri tidak tahu di mana keberadaannya Dava. Tidak menyerah, aku pun kembali menghubungi Dava. Walaupun sebenarnya sama sekali tidak ada hasil, tapi tidak apa-apalah. Aku akan terus mencoba. Kali ini aku mencoba untuk menghubungi Dava melalui mengirimkan pesan ke Dava. Ya, aku hanya berharap agar Dava membalas pesanku ini suatu saat nanti. Kamu di mana, Dava? Bagaimana kabar kamu sekarang? Semoga kamu baik-baik saja ya. Aku mengkhawatirkanmu. Aku minta maaf juga kalau ada salah. Please, jangan seperti ini Dava. Aku tidak mau kalau kamu pergi. Kamu pulang ya. Kamu ketemu dengan aku lagi Dava. Aku mohon jangan seperti ini. Aku benar-benar ingin tahu kamu ada di mana sekarang. Entahlah, mata ini pun seketika memanas teringat Dava. Kenapa perasaan ini menjadi campur aduk? Tidak tahu harus berbuat apa dan tidak paham juga apa yang terjadi dengan diri ini. Intinya aku sangat sedih saat Dava pergi,
dan tidak tenang kalau tidak tahu bagaimana kabarnya. Selama ini aku dan Dava memang sangat dekat, jadi wajar saja kalau tidak ada Dava aku merasakan kehilangan, karena memang Dava yang selalu ada. Dan di saat dia pergi seperti ini aku bahkan bingung harus melakukan apa, karena biasanya selalu ada Dava, dan selain bapak dan ibu hanya dia yang bisa mengerti bagaimana diriku ini. Dava, apa kamu masih marah denganku? Ya, terakhir kali bertemu dengan Dava dia memang marah saat melihat aku bertemu dengan Mas Heri. Dia menganggap aku dan Mas Heri masih ada hubungan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, aku sendiri juga tahu apa yang dirasakan Dava. Dia pun mengaku kalau mencintai diri ini, namun aku yang masih belum tahu bagaimana perasaan ini dengan Dava. Entah rasa sayang yang aku rasakan ini rasa sayang terhadap sahabat atau terhadap laki-laki dewasa. Namun saat Dava seperti ini, aku yang merasakan gundah. Aku tidak pernah khawatir seperti ini terhadap orang lain, dan hanya karena Dava aku seperti ini. Mungkinkah dengan rasa seperti itu aku jatuh cinta dengan Dava? Aku pun tidak tahu. Intinya aku hanya bertemu dengan Dava sekarang, namun aku tidak tahu di mana dia. Dava, semoga setelah ini kamu bisa dihubungi ya. Terus kamu mau memberikan maaf untukku. Ya, aku pun selalu berusaha untuk punya pikiran yang positif, percaya kalau nanti Dava akan bisa dihubungi. Aku pun bangkit dari duduk dan melangkahkan kaki keluar kamar. Kebetulan hari ini libur, makanya tidak bekerja. Aku pun ingin bertanya dengan bapak, sebenarnya Dava itu kemana? Kalau pergi kerja keluar kota, masa tidak bisa dihubungi sih? Apalagi ini sudah zaman canggih, harusnya Dava bisa dihubungi. Aku melangkahkan kaki pergi ke ruang tamu, karena di sana ada bapak dan ibu yang tengah duduk seraya bersantai. Bapak dan ibu memang sudah tidak muda lagi, namun mereka masih tetap saja mesra dan tidak kalah seperti pasangan muda lainnya. Dulu aku sempat punya impian untuk bisa membangun rumah tangga sama seperti bapak dan ibu, yang harmonis dan jauh sekali dari kesan orang ketiga. Namun harapan itu malah kandas. Belum apa-apa saja hubungan sudah hancur karena orang ketiga. Rizka, nak, kenapa berdiri di situ? Sini, kesini aja. Ibu yang melihat keberadaanku pun langsung memanggil. Aku pun mengangguk dan duduk di sampingnya dengan bapak dan ibu. Aku pun ingin bertanya bagaimana Dava. Soalnya aku sangat penasaran bagaimana dia sekarang. Pak, aku boleh tanya sesuatu enggak? Aku pun mulai membuka suara. Mau tanya apa? Bapak kini menatapku. Dava itu sebenarnya ditugaskan kerja di mana ya? Tanya aku. Loh, memangnya Dava tidak memberitahu kamu? Bapak malah balik bertanya. Aku menggeleng. Jangankan memberitahu, dihubungi saja tidak bisa. Bagaimana aku tahu dia di mana dan bagaimana kabarnya? Jadi Dava tidak memberitahu kamu? Tanya bapak lagi. Iya pak, lebih tepatnya Dava tidak bisa untuk dihubungi. Bapak mengangguk. Mungkin Dava sibuk nak, makanya tidak bisa dihubungi. Dia kan di sana kerja. Iya sih pak, tapi lagian di tempat Dava kerja akses internetnya susah. Sinyal pun seperti kadang-kadang ada saja. Makanya mungkin dia susah dihubungi. Seperti itu pak. Iya. Aku menghela nafas yang terasa berat. Kira-kira Dava berapa lama ada di sana pak? Ya, aku ingin bertemu dengan Dava, tapi tidak tahu dia kapan pulangnya. Kira-kira 2 minggu lagi. Ya semoga sana kerjaannya cepat selesai lah, dan Dava pun cepat pulang juga. Aku hanya bisa mengaminkan di dalam hati. Tidak bisa dipungkiri, aku ingin Dava segera pulang. Aku juga merindukannya. Nanti bapak coba menghubungi Dava dan akan mengatakan dengan dia kalau kamu mencarinya. Iya pak. Waktu terus berlalu, 2 minggu sudah berlalu, dan kata bapak hari ini Dava pulang dan sudah kembali ke kantor. Ya walaupun aku sedih karena sampai saat ini Dava seperti mengabaikanku. Pada saat bapak yang menghubunginya, dia mau untuk menjawab dan bahkan berbicara lama dengan bapak. Namun saat aku yang menghubungi, dia sama sekali tidak mau merespon. Sepertinya dia benar-benar marah denganku. Namun tidak apa-apa. Sekarang dia sudah kembali. Aku pun akan minta maaf dan menjelaskan semua. Kalau aku dan Mas Heri itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.
Aku pun bersiap untuk pergi ke kantor karena ingin bertemu dengan Dava dan sudah lama juga kita tidak bertemu. Setelah berpamitan dengan bapak dan ibu, aku pun berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, aku menunggu kedatangannya Dava. Aku rela berdiri di depan kantor untuk menyambut Dava. Tidak berselang lama, mobil Dava pun terlihat. Aku pun tersenyum, tapi senyum itu seketika hilang saat melihat Dava datang ke kantor ini tidak sendiri, melainkan dengan seorang perempuan. Bahkan Dava membukakan pintu mobil untuk perempuan itu. Sebenarnya siapa dia? Kenapa sangat dekat dengan Dava? Lantas apa yang terjadi dengan diriku ini? Kenapa merasakan sakit saat melihat itu semua? Aku masih memperhatikan Dava yang tengah bersama perempuan lain. Mereka begitu akrab dan sangat dekat satu sama lain. Hal ini seperti membuat hati ini tidak terima saat melihat Dava bersama perempuan lain. Seperti ada rasa yang berbeda. Tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Dava tahu aku ada di sini, namun dia sama sekali tidak memperdulikan aku, yang dari tadi bahkan menatapnya. Apakah Dava sudah tidak peduli lagi denganku? Mungkin saja seperti itu, karena sampai saat ini dia masih dengan perempuan itu. Entah mengapa aku merasakan sakit saat melihat seperti itu. Aku kecewa di saat Dava tidak peduli seperti ini. Dava sekarang melihat ke arahku yang dari tadi memang melihat ke arahnya. Dia pun mendekat dan malah mengajak perempuan itu. Sebenarnya siapa dia? Kenapa Dava terlihat sangat akrab dengan dia? Hei, Rizka. Sapanya akhirnya dia sadar juga kalau aku ada di sini. Iya, kenapa? Aku mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja, walaupun sebenarnya ada rasa sakit. Ini Rizka, aku mau mengenalkan Sheila dengan kamu. Dia ini adalah klien kita. Dan Sheila, ini adalah Rizka, anak dari pemilik perusahaan ini. Oh, jadi namanya Sheila. Dan salah satu klien. Namun kenapa Dava sangat akrab? Bukankah Dava kalau baru kenal dengan orang, dia itu sangat sulit untuk akrab? Lantas kenapa dengan perempuan ini berbeda? Apakah mereka ada hubungan? Hai Rizka, senang bisa kenal dengan kamu. Sheila pun mengulurkan tangannya. Ah, iya, salam kenal juga mbak. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan lancar ya. Aku tetap menyambut uluran tangannya Sheila, walaupun sisi hati ini menolak. Iya Rizka, pasti akan berjalan dengan lancar, karena saya percaya dengan Dava. Dia sangat luar biasa, dan sayang kamu kagum dengan dia. Sheila malah memuji Dava. Dava juga tersenyum. Bisa aja kamu Sheila, kamu juga luar biasa. Dan aku senang bisa bekerja sama dengan kamu. Apa ini? Kenapa mereka malah saling memuji seperti ini di hadapanku? Apakah hubungan mereka sudah jauh, bahkan berani saling memuji satu sama lain di hadapanku seperti ini? Tidak kuat rasanya berada di sini. Aku merasakan sakit rasanya sama seperti melihat Mas Heri saat menikah dengan Vera waktu itu. Rasa ini aku merasakannya lagi. Dan kali ini dengan Dava. Apakah itu tandanya aku memang mencintai Dava? Namun kalau cinta kenapa harus merasakan sakit seperti ini lagi? Aku seperti merasakan kembali terluka. Apalagi kenyataan seperti ini kalau Dava sepertinya memang tidak peduli lagi denganku. Dava dulu mungkin mencintaiku, namun saat ini sepertinya cintanya sudah tidak ada lagi. Dan sepertinya juga sudah berganti dengan Sheila, perempuan yang sangat akrab dengannya. Aku malah merasakan cinta, tapi mungkin sudah terlambat. Dava lagi-lagi sudah tidak peduli dan aku pun kembali terluka lagi. Terluka untuk kedua kalinya. Ini rasanya menyakitkan. Dan kembali merasakan kecewa seperti ini sama sekali tidak ada dalam pikiranku. Kalian silakan lanjutkan bicara saja. Saya mau ke ruangan dulu. Kalau perlu apa-apa kalian bilang ke saya. Iya Rizka, nanti kita bicara lagi ya. Sheila tersenyum. Aku pun sempat melihat ke arah Dava yang ternyata malah memalingkan wajahnya. Melihat Dava seperti itu, aku pun lagi-lagi menahan kekecewaan. Aku yang tadinya sangat bahagia karena akhirnya Dava kembali, kini malah merasakan sedih karena sikapnya Dava. Laki-laki sama saja, selalu membuat kecewa, dan bahkan Dava yang kukira baik kini malah seperti ini. Sudahlah. Ini memang menyakitkan, tapi aku tidak mau menunjukkannya. Bukankah aku sudah pernah merasakan hal seperti ini juga? Kecewa dan sakit hati dengan seseorang. Hanya saja sekarang aku kecewa dengan Dava.
Karena saat itu aku ingin menjelaskan sesuatu dengan Dava, kalau aku dan Mas Heri tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi dia malah tidak mau mendengarkan. Malah sekarang berubah seperti ini. Bahkan saat aku pergi dari hadapan mereka, Dava sama sekali tidak berkata apa-apa. Mungkin lebih tepatnya dia tidak peduli, dan malah asyik dengan Sheila, perempuan yang mungkin sudah menggantikan aku ada di hatinya. Bagaimana nak? Sudah bertemu dengan Dava? Tanya ibu sekarang aku sudah sampai di rumah. Iya bu, sudah kan memang dia pulang hari ini. Jawabku, aku tidak ingin kalau ibu tahu tentang kesedihan ini. Terus bagaimana dengan Dava? Pasti dia juga kangen kamu kan? Soalnya kalian sudah lama tidak bertemu. Aku tersenyum getir mendengar itu semua. Dava rindu denganku? Mana mungkin. Tadi saja dia sudah tidak peduli. Mungkin setelah ini aku harus bisa. Kalau tanpa ada Dava di sisiku, aku juga harus mandiri dan tidak mau bergantung dengan Dava lagi. Kenapa diam saja nak? Apa ada masalah? Tanya ibu lagi. Sama sekali tidak bu. Aku hanya capek saja kan. Lagi hamil juga bu. Duh nak, makanya jaga kesehatan. Kalau perlu kamu tidak usah bekerja lagi. Jangan sampai kamu jadi kenapa-napa seperti ini. Kasihan cucu ibu juga. Nanti ibu akan bilang ke bapak agar kamu di rumah saja temani ibu. Ada banyak hal yang dilakukan di rumah ini kok. Ibu jamin kamu tidak akan bosan. Aku hanya tersenyum mendengar hal itu. Namun apa yang dikatakan ibu benar juga. Sepertinya aku memang berhenti dulu bekerja di perusahaannya bapak. Karena aku juga sering kelelahan. Perut ini juga sering kram. Dan memang ditakutkan malah anak yang ada dalam kandungan ini. Aku tentunya tidak mau kalau dia kenapa-napa. Karena hanya dia penguat dan obat semua rasa sakit ini. Lagian aku juga sepertinya tidak tahan kalau terus berada di kantor. Katanya dari yang aku dengar kalau Sheila beberapa bulan ke depan akan sering berada di kantor. Itu pastinya akan semakin membuatku sedih. Karena melihat kedekatan dia dengan Dava. Aku tidak sanggup melihat hal itu. Aku tidak sanggup untuk sedih kedua kalinya. Bagaimana nak? Apa yang ibu katakan benar kan? Kesehatan kamu lebih utama loh. Iya bu, nanti dipikirkan dulu. Insya Allah aku akan berusaha memilih. Ya memilih jalan yang terbaik pokoknya. Ya sudah, kamu ke kamar aja. Kamu juga istirahat saja ya. Iya bu. Berada di kamar aku tidak berhenti untuk memikirkan Dava. Memikirkan sikapnya yang berubah dan tidak seperti biasanya. Harusnya aku sadar diri. Aku siapa, Dava siapa. Aku hanya seorang janda dan malah sekarang tengah hamil. Dava berhak mendapatkan yang lebih baik. Dan itu bukan aku. Aku tidak pantas untuk Dava. Ya, mulai sekarang aku tidak mau lagi berharap dengan Dava. Karena kalau terlalu berharap, aku takut akan kecewa lagi. Maaf Bu Rizka, ini ada titipan makanan dan kue untuk Bu Rizka, ujar salah satu OB yang ada di kantor ini. Ya memang kembali lagi aku. Beberapa hari ini memang selalu ada yang menitipkan makanan seperti biasanya. Mas Heri lah yang menitipkan makanan. Dari siapa? Dari orang yang sama lagi ya? Tanya aku. OB itu pun mengangguk. Iya bu, ini dari Pak Heri dan katanya untuk Bu Rizka. Kata Pak Heri juga harus dihabiskan. Aku tersenyum mendengar hal itu. Iya, terima kasih ya. Iya bu, sama-sama. Dan kalau begitu saya pergi dulu. Iya. Mas Heri akhir-akhir ini memang sangat perhatian. Sering mengirimkan makanan dan bertanya kabar. Namun sama sekali tidak merubah apa yang ada. Perasaan dengan Mas Heri sudah tidak ada lagi. Dan lagi-lagi tidak ada niat untuk kembali dengan dia lagi. Semuanya memang sudah berakhir. Aku juga sudah menjelaskan semuanya dengan Mas Heri. Kalau aku tidak akan mau kembali lagi dengannya. Aku mungkin sudah memberikan maaf dengan Mas Heri. Namun hanya sebatas kata maaf. Dan tidak untuk kembali. Selama Mas Heri melakukan semuanya dalam batas wajar, aku sama sekali tidak masalah. Hanya mengirimkan makanan dan tidak ada hal lain. Aku pun tidak menjadikan semuanya masalah. Dan berusaha untuk tetap berhubungan baik dengan Mas Heri untuk anak ini kelak. Namun tetap saja tidak untuk kembali lagi. Setelah menerima makanan dari Mas Heri, aku pun berniat untuk kembali ke ruangan. Namun tidak sengaja malah bertemu dengan Dava. Beberapa hari juga aku memang tidak ada bicara sama sekali dengan dia. Dava pun hanya sibuk dengan Sheila dan tidak peduli bagaimana aku.
Aku pun sekarang sudah sadar dan tidak mau berharap lebih. Ya, meskipun sadar akan perasaan ini, tapi aku mencoba untuk menahannya. Karena berhak mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada aku itu Dava. Perempuan yang single dan tidak seperti aku ini. Ya, aku sadar, makanya tidak mau berharap lebih. Aku hanya tidak ingin kecewa lagi dan merasakan sakit hati lagi. Lagian Dava juga sudah tak peduli. Jadi untuk apa aku berharap lebih dengan dia? Akan terlalu menyakitkan kalau sakit hati dan kecewa untuk kedua kalinya. Rizka? Suara Dava terdengar. Aku pun menghentikan langkah dan tidak jadi untuk masuk ke ruangan. Ya, kenapa? Tanya aku. Dapat kiriman makanan lagi dari Heri? Dia malah bertanya seperti itu dan menatap makanan yang aku bawa. Iya, ini dari Mas Heri. Kenapa? Entahlah, aku jadi sakit sendiri saat melihat Dava. Apalagi kalau teringat dia dan Sheila begitu dekat dan bahkan sampai Dava melupakan aku. Tidak apa-apa. Berarti kamu dan Heri masih berhubungan ya? Atau ada niat ingin kembali? Aku tersenyum mendengar pertanyaan dari Dava. Aku sama sekali tidak berhubungan dengan Mas Heri. Bahkan lebih tepatnya saat Mas Heri menghubungi aku tidak mau. Tapi walaupun begitu, aku tetap menerima makanan yang diberikan Mas Heri. Karena bagaimanapun Mas Heri adalah ayah dari anakku. Selamanya akan seperti itu. Dan Mas Heri mengirimkan makanan ini agar anaknya sehat. Makanya aku mau menerimanya. Lagi-lagi aku tersenyum dan menatap Dava. Kalau masalah kembali, aku perlu menata hati lagi. Sudah dihancurkan, tidak akan mudah untuk kembali. Hanya itu. Berarti tidak ada niat untuk kembali dengan dia? Tanya Dava lagi. Iya, hanya demi anak. Aku mau berdamai dengan Mas Heri. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya karena memang sudah lama tidak tahu kabar kamu. Lagi-lagi aku tersenyum mendengar hal itu. Ada kegetiran yang terasa saat Dava bicara seperti itu. Akhir-akhir ini aku memang jauh dari Dava dan lebih tepatnya Dava sendiri yang menjauh. Aku memang kehilangan sosok Dava yang selama ini selalu ada untukku. Namun harus bagaimana lagi? Dava juga punya kehidupan dan tidak melulu dengan aku saja. Dava juga mana mau denganku lagi. Perempuan yang banyak kekurangannya ini. Sheila juga lebih baik, jauh lebih baik. Dan Dava juga terlihat sangat bahagia. Kamu kan sibuk sih. Tidak seperti dulu lagi. Makanya kita jarang bertemu. Kamu lebih sering ketemu dengan Sheila sekarang. Bahkan saat aku menyebut nama Sheila, Dava pun diam. Aku mau ke ruangan dulu, Dav. Tunggu Rizka. Dava menahan lagi-lagi diurungkan untuk kembali ke ruangan. Kenapa? Tanyaku lagi. Kamu benar-benar ingin berhenti kerja di kantor ini? Dava terus saja menatapku. Aku pun mengangguk. Iya. Aku akan berhenti minggu depan, sudah tidak bekerja lagi. Kenapa, Riz? Gak apa-apa. Kata bapak aku istirahat di rumah saja. Dan bisa bantu-bantu ibu juga. Aku juga lagi hamil. Dan tidak boleh kecapean. Aku sudah memikirkan ini semua. Dan ini permintaan dari bapak juga. Ini memang merupakan keputusan yang terbaik. Lagian aku juga tidak sanggup kalau harus setiap hari melihat Dava dan Sheila. Sudah ya, Dav. Aku mau kembali ke ruangan. Mau menyelesaikan pekerjaan. Karena nantinya akan aku tinggal. Makanya dari itu aku ingin menyelesaikan semuanya agar tidak kepikiran lagi. Iya Rizka. Setelah itu aku pun langsung masuk ke ruangan menahan detak jantung yang hampir menggila karena dekat dengan Dava. Keesokan harinya aku sudah berada di rumah dan hari ini tidak pergi kemana-mana. Aku lelah dan istirahat dengan total. Tadi juga baru saja cek kandungan. Alhamdulillah kata dokter bayinya sehat. Tetapi memang harus banyak istirahat dan jangan sampai stres dan kelelahan. Aku hanya bersantai di rumah secara perlahan mencoba mendesain baju untuk butiknya ibu. Ya siapa tahu saja hasilnya bagus dan nanti bisa bermanfaat juga untuk dijadikan kerjaan setelah lahiranku nanti. Ketukan pintu pun membuyarkan diri ini dari lamunan. Aku pun langsung bangkit dari duduk dan membukakan pintu. Ibu ada apa? Ya ternyata ibu yang mengetuk pintu. Lagi sibuk ya nak? Aku langsung menggeleng.
Tidak sibuk, Bu. Kenapa? Ada Dava di depan. Jika kamu tidak sibuk, kamu samperin dia. Ada Dava? Mau apa? Padahal dia sudah lama tidak ke rumah. Kalau ke rumah pun hanya bertemu dengan bapak. Tidak seperti sebelumnya lagi yang ibaratnya rumah ini adalah rumah keduanya. Mungkin Dava ada urusan dengan bapak, Bu. Aku tidak mau ikut campur. Dava ingin bertemu dengan kamu, Rizka, bukan dengan bapak. Ibu, serius? Iya, kamu temui Dava sana. Mungkin ada hal yang ingin dia bicarakan. Aku menghela nafas tapi setelahnya menggeleng. Tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa bertemu dengan Dava. Bilang saja dengan dia kalau aku tengah sibuk. Loh, kenapa, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Maaf, Bu, tapi aku tidak bisa bertemu dengan Dava. Bilang aja ke dia kalau aku lagi sibuk atau apa gitu. Intinya aku tidak bisa bertemu dengan dia. Kenapa, Nak? Ibu masih terlihat kebingungan karena penolakanku yang tidak mau bertemu dengan Dava. Wajar kalau ibu bingung. Kalau aku dan Dava dari dulu memang sudah akrab, sudah seperti saudara sendiri. Dava sering kesini dan kalau mau kemana pun aku memang bersama Dava. Kalau ada apa-apa pun aku selalu mengadu ke Dava. Ya karena menurutku Dava itu adalah tempat curhat yang paling enak. Dia begitu pengertian dan memang tidak bisa dipungkiri kalau aku selalu merasakan nyaman saat bersamanya. Namun untuk sekarang ini aku mencoba menahan diri untuk tidak bertemu dengannya. Bukannya aku membenci atau marah dengan Dava, namun lebih baik ke introspeksi diri aja lah, bahwa aku tidak pantas untuk dia dan aku mau fokus dengan diri ini aja, bahagia bersama anak yang aku kandung ini. Lagi-lagi memang tidak bisa dipungkiri setelah mengetahui kalau Dava memiliki perasaan yang lebih dari sekedar sahabat denganku. Semuanya memang berubah dan tidak seperti dulu lagi. Ada kecanggungan dan perasaan yang sulit untuk diucapkan. Kalau ingin melakukan sesuatu pun takut ada perasaan yang tersinggung atau apa. Tidak ada senyaman, waktunya hanya menjadi sahabat. Ya, masih nyaman waktu menjadi sahabat. Waktu aku tidak tahu bagaimana perasaan dari Dava. Aku bebas melakukan apapun dan Dava adalah sahabatku. Dia selalu ada dan aku sayang dengan dia. Ya, banyak yang mengatakan kalau jarang ada laki-laki dan perempuan itu bersahabat, karena salah satunya bisa jadi cinta. Ini yang terjadi antara aku dan Dava. Mungkin aku pun menyadari perasaan ini. Perasaan yang sekarang bukan hanya sekedar sahabat. Sama seperti yang Dava rasakan. Waktu dia mengatakan hal itu seharusnya aku bahagia karena mempunyai perasaan yang sama. Namun entah mengapa sekarang malah jadi sangat berat. Jujur, kalau kejadian seperti ini akan lebih baik untuk menjadi sahabat saja. Tidak ada yang menyakiti satu sama lain. Kamu kenapa, Rizka? Kok hanya diam? Apa ada masalah? Pertanyaan dari ibu membuatku sadar dari lamunan ini. Iya, Bu. Enggak, aku enggak apa-apa kok. Mana mungkin aku mengatakan dengan ibu yang sebenarnya kalau memang tidak ingin bertemu dengan Dava dan mungkin akan menjauhinya sementara waktu. Karena aku sendiri ingin menata hati ini kembali. Ingin ketenangan juga, tidak mau memikirkan apa-apa lagi. Apalagi kalau berhubungan dengan cinta. Rasanya aku sudah lelah dengan semua ini. Benar, tidak apa-apa. Aku mengangguk. Maaf saja kalau kali ini aku harus berbohong dengan ibu. Kamu tidak ada masalah dengan Dava? Tanya ibu. Aku sejenak diam, tapi setelah itu tersenyum. Tidak ada, Bu. Kenapa punya pikiran seperti itu? Namun sebenarnya aku tidak punya masalah apa-apa juga dengan Dava. Hanya saja, entahlah, aku juga tidak mengerti dengan diri ini. Karena kamu tidak mau bertemu dengan Dava, makanya ibu kira kalian ada masalah. Kalau ada masalah itu dibicarakan baik-baik, Nak. Jangan seperti ini. Jangan menghindar juga, tidak baik. Apalagi kamu dan Dava sudah lama kenal. Jangan sampai hubungan kalian hancur hanya karena masalah yang tidak mau diselesaikan. Aku mengangguk dan lagi-lagi tersenyum. Iya, Bu, tapi aku dan Dava tidak ada masalah apa-apa kok. Kita baik-baik saja. Hanya saja aku memang ingin sendiri dulu. Kali ini ibu malah terdengar menghela nafas. Ya sudah, kalau begitu ibu tidak akan memaksa kamu bertemu seorang Dava. Jika nanti kamu sudah merasakan baikan, kamu temui aja dia. Dia sahabat kamu.
Lagi-lagi ibu katakan jangan sampai hubungan kalian rusak. Iya bu, kamu istirahat aja, biar ibu yang menemui Dava. Iya bu. Setelah itu ibu pun langsung pergi. Sementara aku juga langsung masuk ke kamar, tapi tidak istirahat seperti yang ibu katakan. Aku malah melangkahkan kaki untuk menuju balkon kamar. Dari atas sini aku dapat melihat mobilnya Dava. Tidak berselang lama juga aku melihat Dava yang mulai mendekati mobil. Ia terlihat berpamitan dengan bapak dan ibu, dan setelah itu langsung masuk ke dalam mobil. Menarik nafas selalu mengembuskan dengan kasar. Ada rasa sesak di dalam sana saat melihat Dava pergi hingga mobil Dava mulai menjauh dan tidak melepaskan pandangan ini. Lagi-lagi ada rasa di dalam sana, rasa tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Aneh, padahal aku yang tidak ingin bertemu dengan dia, namun kenapa malah aku yang seperti ini? Kembali menarik nafas lalu mengeluarkannya, berusaha untuk mengontrol diri dan percaya kalau apa yang aku lakukan ini adalah hal yang terbaik. Kamu pasti bisa menjauh dari Dava, Rizka. Ini yang terbaik untuk kamu dan terbaik untuk semuanya. Lagian Dava juga sudah bahagia dengan Sheila. Aku tidak mau mengganggu mereka. Dava pantas mendapatkan yang terbaik. Sudahlah, kini saatnya aku melanjutkan hidup tanpa memikirkan perasaan apapun. Aku hanya ingin fokus dengan kehamilan ini dan fokus untuk menjaga anak ini nantinya. Malam harinya aku tersenyum saat ponsel ini berdering. Nama Reni yang ada di layar ponsel itu, aku pun langsung menerima panggilan itu. Sudah lama aku tidak berkomunikasi dengan dia. Kira-kira bagaimana kabarnya Reni ya? Halo Reni, sapaku ketika telepon ini sudah tersambung. Halo Riz, kamu apa kabar? Sudah lama kita tidak ketemu loh. Suara Reni pun mulai terdengar. Alhamdulillah kabarku baik Ren. Kalau kamu sendiri bagaimana? Aku juga baik Riz. Oh ya Rizka, besok kamu sibuk gak sih? Tidak, memangnya kenapa? Bisa ketemu gak? Nanti tempatnya aku akan kasih tahu kamu. Ada hal yang ingin aku sampaikan. Lagian sudah lama juga kita tidak bertemu, jadi bisa sekaligus melepas rindu. Bagaimana? Mau gak? Boleh. Kebetulan aku juga lagi tidak sibuk sih. Kamu kirim aja tempatnya di mana nanti aku akan kedatang. Kamu serius Riz? Tanyanya lagi memastikan. Iya aku serius, lagian kita memang sudah lama tidak berarti. Jadi sekalian aja lah bertemu untuk melepaskan rindu. Ya walaupun aku tidak tahu sih apa yang ingin kamu bicarakan. Nggak enak kalau cerita di telepon Riz. Nanti kalau sudah ketemu pasti akan aku kasih tahu kamu semuanya. Oke, besok kita ketemu ya. Iya nanti aku kirim ke alamatnya ke kamu ya. Ya udah sampai besok ketemu. Iya. Ya sebenarnya aku penasaran sih kenapa Reni mau bertemu. Tidak biasanya dia seperti ini. Kira-kira ada hal apa ya? Apakah itu hal penting atau apa aku juga belum tahu. Namun sepertinya sangat penting. Dan kata Reni tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Ah sudahlah, besok aku juga akan tahu sendiri ada penting hal apa yang akan dibicarakan Reni. Ren, aku sudah sampai di tempat kita untuk ketemu. Tapi kamu di mana? Satu pesan ku kirimkan ke Reni seperti yang dikatakan Reni melalui telepon kemarin. Kalau dia ingin bertemu denganku, katanya juga ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Aku masih tidak tahu apa itu. Makanya aku ingin bertemu dengannya, sekalian untuk melepas rindu juga. Karena kita sudah lama tidak bertemu. Sekarang aku sudah sampai di tempat yang dikatakan salah satu kafe yang dulu kalau tidak salah aku pernah bertemu dengan Reni di sini juga. Aku masih di perjalanan Riz, kamu tunggu aja ya. Sebentar lagi aku sampai kok. Tidak berselang lama satu pesan balasan dikirimkan Reni. Dia masih belum datang, sepertinya memang aku yang harus menunggu. Oke Ren, aku tunggu kamu. Selama menunggu Reni aku memesan makanan terlebih dahulu. Karena perut ini terasa lapar. Beberapa hari ini memang nafsu makananku bertambah. Mungkin ini karena hamil juga, jadi nafsu makan bertambah seperti ini. Tidak berselang lama makanan yang aku pesan pun sudah datang. Aku pun mulai memakan seraya menunggu kedatangan dari Reni. Lama menunggu hingga tidak terasa makanan yang tadi aku pesan sudah habis. Tidak berselang lama aku melihat Reni memasuki kafe ini. Namun aku kaget, sangat kaget saat melihat Reni kesini tidak hanya sendiri, melainkan dengan Mas Heri. Aku sendiri bingung kenapa bisa seperti ini. Kenapa Mas Heri bisa datang berdampingan dengan Reni dan keduanya menunggu ke arah tempatku duduk. Maksudnya apa ini? Aku bertanya-tanya dengan diri sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa maksud Reni ingin bertemu denganku karena ini? Karena ada Mas Heri dan hal penting yang ingin ia katakan.
Apa ini? Mereka berdua sekarang sudah ada di hadapanku. Aku langsung menatap mereka berdua secara bergantian. Lagi-lagi aku bingung dengan semua ini. Maksudnya apa ya? Kenapa ada Mas Heri ini? Reni, apa kamu bisa jelaskan sesuatu ke aku? Ya, untuk pertama kalinya aku membuka suara saat mereka berdua sudah ada di hadapan diri ini. Riz, aku bisa jelaskan semuanya. Reni pun mulai membuka suaranya. Namun dia terlihat ketakutan. Oh, jadi ini yang kamu maksud, Ren? Ingin bicara penting denganku, ternyata tentang Mas Heri. Lebih tepatnya kamu hanya jadi perantara agar aku dan Mas Heri bisa bertemu dan bicara, begitu kan? Sekarang aku hanya menatap Reni, meminta jawaban apa yang sebenarnya ia inginkan. Aku minta maaf Rizka, tapi memang seperti ini kenyataannya. Aku langsung membuskan nafas dengan kasar. Ya, aku tidak habis pikir. Jadi Reni membohongiku. Aku bahkan mengira kalau memang dia ingin bertemu denganku. Namun ternyata malah ada Mas Heri. Padahal aku selalu menghindarinya. Bahkan saat Mas Heri mengantarkan makanan, aku selalu bersikap tidak peduli. Reni tidak salah Rizka. Aku yang meminta dia agar bisa bertemu dan bicara dengan kamu. Karena saat aku ingin menemui kamu, kamu selalu menghindar. Mungkin hanya dengan cara ini aku bisa bertemu dengan kamu. Kamu jangan salahkan Reni. Dia tidak salah dan hanya membantu. Untuk kali ini Mas Heri yang membuka suara. Aku pun beralih untuk menatapnya. Lagi-lagi terjebak dalam situasi seperti ini yang menurutku sangat sulit. Masa lalu yang tidak ada habis-habisnya, seakan hidup tidak bisa tenang. Iya Rizka, aku minta maaf dengan kamu. Bukan maksudku ingin membohongi kamu. Iya, tapi tidak harus bohong juga Reni. Kenapa tidak jujur dari awal sih? Aku kesal saja karena dari awal Reni tidak mau jujur. Dan aku merasa dijebak kalau seperti ini. Apalagi memang saat ini aku ingin menghindari Mas Heri. Namun kalau sudah seperti ini, mana bisa untuk menghindar lagi. Kalau jujur dari awal, kamu tidak akan pernah mau bertemu dengan aku Rizka. Aku kembali menatap Mas Heri. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi Mas. Hubungan kita sudah berakhir. Aku ingin Mas Heri tahu dan jangan menggangguku lagi. Iya, aku tahu kalau hubungan kita sudah berakhir. Tapi izinkan aku untuk bicara Rizka. Sekali ini saja, setelah itu aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Aku mohon sekali ini saja. Aku hanya ingin bicara dengan kamu. Aku menghela nafas saat mendengar apa yang Mas Heri katakan. Oke. Tapi hanya sebentar Mas. Tidak akan lama. Mas Heri pun mengangguk. Iya Rizka, hanya sebentar. Dan setelah itu aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Oke. Aku mau bicara dengan kamu Mas. Setelah menyetujui untuk bicara dengan Mas Heri, aku dan Mas Heri duduk di salah meja yang ada di kafe ini. Sedangkan Reni sedikit menjauh tapi masih ada di kafe ini. Jadi apa yang ingin kamu bicarakan Mas? Tanyaku sekaligus memecah keheningan setelah beberapa saat hanya saling diam. Aku ingin minta maaf dengan kamu Rizka. Aku malah tersenyum mendengar hal itu. Permintaan maaf dari Mas Heri sudah sering kali aku dengar. Jika aku memaafkan kamu, kamu tidak akan mengganggu aku lagi kan Mas? Aku kira Mas Heri akan protes dengan apa yang aku bicarakan. Namun di luar dugaan ia malah mengangguk tanda setuju apa yang aku sampaikan. Iya. Kalau kamu menginginkan hal itu, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Aku sudah memaafkan kamu Mas. Aku pun tidak mau ada masalah lagi. Dan kita sudahi saja semuanya. Aku dengan hidupku dan kamu dengan hidupmu juga. Kita sudah punya kehidupan masing-masing. Jangan menyiksa diri ini untuk mengingat masa lalu. Iya, terima kasih karena sudah mau memberikan aku maaf. Tapi ada satu hal yang ingin aku katakan dengan kamu Rizka. Apa? Aku menyesal Rizka. Setelah kamu pergi, aku merasakan kehilangan. Di saat itu juga aku baru menyadari kalau kamu itu berarti. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu sudah pergi dan seakan menutup pintu maaf untukku. Kali ini ku hanya diam dan hanya mendengarkan apa yang masih dikatakan. Saat tahu kamu hamil, aku sangat bahagia akan menjadi seorang ayah. Walaupun kamu tidak mau kembali denganku lagi, aku yang salah. Dan aku yang telah membuat kamu kecewa. Jadi wajar saja kalau marah dan tidak mau kembali lagi denganku. Sekarang aku sadar. Aku tidak akan memaksa kamu lagi. Lagi-lagi aku hanya diam. Sekali lagi maafkan aku Rizka. Aku sadar
kamu akan jauh lebih bahagia tanpa aku. Untuk ini aku hanya ingin kamu tahu kalau aku tidak akan mengganggu kamu lagi dan melepaskan kamu. Tapi satu hal yang kamu perlu tahu, aku menyayangi kamu dan anak kita. Meskipun perasaan dengan kamu datang terlambat. Iya mas, kamu akan tetap menjadi ayah untuk anak ini kok. Dan tidak ada yang bisa mengubah semuanya. Setelah merasa semua urusan dengan Mas Heri selesai, aku pun pamit untuk pergi dan mulai keluar dari kafe. Namun tiba-tiba ada saja motor yang melaju kencang ke arahku. Saat itu juga aku mendengar suara teriakannya Mas Heri. Aku merasakan tubuh ini melayang, seperti ada yang mendorong. Namun setelah itu, tidak berselang lama aku mendengar ada orang berteriak, mengatakan ada yang kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Aku terus saja bertanya-tanya, dan akhirnya aku pun membalikkan badan. Mas Heri? Tubuh ini langsung menegang saat melihat Mas Heri yang tergeletak di tanah. Rupanya tadi Mas Heri yang menolongku, namun dia yang malah celaka. Orang-orang sudah berkumpul dan aku pun mendekat. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana perasaan ini. Aku juga takut kalau Mas Heri kenapa-napa. Terlebih lagi Mas Heri seperti ini karena menolongku. Mas Heri, bangun mas. Isak tangis pun mulai terdengar. Apalagi saat melihat Mas Heri yang terluka dan ada banyak darah yang dikeluarkan. Bagaimana kalau Mas Heri kenapa-napa? Dia seperti ini gara-gara menolongku. Ya kalau tidak ada Mas Heri, aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri ini. Mas Heri begitu baik sehingga menolongku dan malah mengorbankan nyawanya sendiri. Izinkan aku bicara dengan kamu, Rizka. Hanya sebentar. Setelah itu aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Aku pun tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Mas Heri beberapa menit yang lalu. Apa maksudnya itu semua? Lagi-lagi ketakutan ini semakin ada. Bagaimana kalau Mas Heri kenapa-napa? Tidak. Mas Heri pasti baik-baik saja dan dia pasti selamat. Walaupun pernah kecewa dengan Mas Heri, tapi aku juga khawatir dengan dia. Kalau Mas Heri kenapa-napa, bagaimana dengan anak ini? Sudah berpisah dengan perceraian, apakah harus berpisah dengan dunia juga? Pikiran ini terus saja melayang kemana-mana. Sulit sekali untuk berpikir dan mengatakan baik-baik saja. Namun sekarang hanya doa yang ada untuk Mas Heri. Orang-orang pun banyak membantu Mas Heri hingga tidak berselang lama ambulan pun datang. Aku pun tidak mau tinggal diam. Aku tidak mungkin membiarkan Mas Heri sendiri. Aku harus ikut menyusul ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja, Riz? Tanya Reni yang tiba-tiba saja ada di sebelahku. Mas Heri, Ren, dia... Reni mengangguk. Iya, aku tahu. Apa kamu ingin menyusul dia ke rumah sakit? Iya, Ren, aku ingin menyusul dia ke rumah sakit. Lagi-lagi aku tidak akan membiarkan Mas Heri sendiri. Aku harus selalu ada di sisinya. Aku temani kamu ya, Riz. Iya, terima kasih ya, Ren. Sama-sama. Sudah, kamu jangan sedih lagi. Kamu harus percaya kalau Heri akan baik-baik saja. Ya, semoga seperti itulah. Mas Heri akan baik-baik saja. Karena kalau sampai Mas Heri kenapa-napa, aku pasti yang akan merasa sangat bersalah. Karena mengingat Mas Heri seperti ini gara-gara aku dan gara-gara menyelamatkan aku. Air mata ini pun dari tadi tidak berhenti untuk mengalir. Ada-ada saja masalah yang datang dan silih berganti seakan tidak pernah berakhir. Tadinya aku mengira kalau Mas Heri sudah berubah dan bahkan dia mengatakan tidak mau menggangguku lagi. Namun aku tidak tahu akan sampai terjadi seperti ini. Kita memang berpisah tapi tidak berpisah dengan hal yang menyakitkan. Karena jujur, aku masih ingin anak merasakan kasih sayang dari ayahnya. Walaupun kami sudah tidak bisa bersama lagi, tapi kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita nanti. Mas Heri, kamu pasti bisa bertahan. Kamu pasti kuat dan berjuang demi anak yang aku kandung ini. Sesampainya di rumah sakit, Mas Heri langsung dibawa ke ruang ICU. Menunggu aku pun gelisah tidak karuan. Lagi-lagi khawatir dan perasaan bagaimana keadaan Mas Heri, karena ia tengah ditangani oleh dokter. Tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Merasa sakit dan juga lelah, aku bahkan duduk karena merasakan badan ini melemah. Perut ini juga tiba-tiba saja merasakan kram dan sakit tidak seperti biasanya. Aku bahkan meringis kesakitan seraya memegangi perut ini. Rasa sakit sekali, bahkan air mata ini kembali mengalir. Kamu kenapa, Riz? Tanya Reni. Ia pun mendekat dan dari wajahnya terlihat sangat khawatir.
Perut aku sakit, Ren. Aku bahkan tidak bisa melanjutkan kata-kata karena perut ini semakin sakit. Kita periksa kondisi kamu ya, mumpung lagi di rumah sakit juga. Apalagi kamu lagi hamil seperti ini. Aku tidak mau terjadi sesuatu dengan kamu dan anak yang ada di kandungan kamu. Tapi aku ingin di sini, Ren. Aku ingin tahu bagaimana kondisinya Mas Heri. Aku tidak mau pergi. Ya, bagaimana nanti kalau dokter keluar dan aku tidak ada? Bagaimana kondisinya Mas Heri sedangkan sedari tadi aku menunggu karena penasaran. Reni pun terdengar menghela nafasnya. Heri pasti baik-baik saja. Rizka, intinya yang terpenting kamu periksa dulu kondisi kamu. Masalah Heri nanti kita juga akan tahu bagaimana kondisinya. Jangan sampai kamu dan anak kamu yang kenapa-napa. Aku tidak mau itu terjadi. Tapi Ren, jangan keras kepala Rizka. Kamu harus ikuti aku sekarang. Periksa kandungan kamu. Kali ini mau tidak mau, aku mengikuti apa yang dikatakan Reni. Memeriksakan kondisi diri ini yang memang tidak terlihat baik-baik saja. Bagaimana keadaan kandungan saya, Dok? Baik-baik saja kan? Tanyaku setelah diperiksa oleh dokter. Kandungannya baik-baik saja, jawab dokter. Terus kenapa tadi saya merasakan perut saya sangat kram, Dok? Tanyaku lagi. Dokter itu pun tersenyum. Mungkin ibu tengah banyak pikiran dan makanya tadi perutnya merasakan kram. Mungkin juga kelelahan dan banyak faktor yang menyebabkan seperti itu. Apa yang dikatakan dokter itu memang benar. Semenjak hamil aku memang selalu banyak pikiran. Ada saja masalah yang datang dan membuatku harus memikirkannya. Ditambah sekarang Mas Heri seperti ini. Tidak mungkin aku tidak kepikiran. Semuanya aku pikirkan hingga terjadi hal seperti ini. Saran saya jangan terlalu banyak pikiran, Bu, karena itu tidak baik. Karena akan bahaya untuk janin yang ada di kandungan Anda. Nanti juga saya akan kasih vitamin dengan Bu Rizka, janinnya lebih kuat. Aku mengangguk. Iya, Dok. Terima kasih. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana menyikapi semua ini. Maunya memang tidak mau memikirkan apa-apa, tapi selalu kepikiran. Ya Allah, bagaimana ini? Semoga ini janin kuat dan tidak terjadi apa-apa. Setelah melakukan pemeriksaan, aku pun kembali ke ruangan ICU. Dokter yang menangani Mas Heri pun sudah keluar dari ruangan ICU dan bahkan mengatakan kalau Mas Heri sudah sadar. Pasien ingin bertemu orang bernama Rizka. Apakah Anda orangnya? Aku pun mengangguk. Iya, Dok, saya orangnya. Aku pun langsung masuk ke ruangan ICU itu untuk menemui Mas Heri. Aku lagi-lagi hanya bisa berdoa agar Mas Heri baik-baik saja. Dengan langkah pelan, aku masuk ke ruang ICU itu. Gemetar tangan ini saat membuka pintunya. Perasaan ini lagi-lagi tidak karuan. Dan entahlah, aku pun rasa masih belum sepenuhnya bisa menguasai diri. Antara syok, sedih, dan khawatir juga. Semuanya memang menjadi satu. Perasaan ini pun sulit untuk diartikan. Namun aku hanya berharap satu hal, agar semuanya bisa baik-baik saja. Perlahan aku pun mulai mendekati Mas Heri yang tentu masih terbaring lemah. Kondisinya masih tidak stabil. Bahkan masih banyak alat di tubuhnya untuk membantu bertahan. Menghembuskan nafas, mata ini kembali memanas. Ingatan ini kembali melayang pada saat kejadian itu. Iya, andai tidak ada Mas Heri, mungkin aku tidak tahu apa yang terjadi. Pasti di tempat Mas Heri sekarang itu aku. Aku yang pasti akan terluka dan tidak tahu bertahan atau tidak. Aku tidak bisa memungkiri kalau Mas Heri lah yang akan mau mengorbankan nyawanya untuk diri ini. Andai tidak ada Mas Heri, lagi-lagi aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin aku yang terluka. Bahkan yang paling parah, aku tidak akan selamat. Aku akui juga kalau aku berutang nyawa dengan Mas Heri, karena dia menyelamatkan aku. Walaupun aku pernah kecewa dengan dia, tapi aku juga akan berterima kasih atas pertolongannya itu. Rizka. Mendengar nama ini dipanggil, aku pun tersadar dari lamunan. Mas Heri menatapku, tapi suaranya masih terdengar lirih. Iya, Mas, kenapa? Aku pun semakin mendekat, bahkan kini sudah ada di sampingnya Mas Heri. Dan aku pun masih menatap Mas Heri. Pasti sakit sekali rasanya. Aku benar-benar tidak tega melihat dia seperti ini. Karena walau bagaimanapun Mas Heri pernah menjadi bagian dari hidupku. Pernah menjadi seseorang yang sangat aku cintai. Ditambah ia seperti ini gara-gara menolongku. Aku tidak akan melupakan itu semua. Aku akan selalu ingat kebaikan dari Mas Heri. Mas, kenapa? Apa yang sakit, Mas? Bicara dengan aku biar aku bisa membantu.
Bahkan suara ini bergetar. Mas Heri malah tersenyum dan menggeleng dengan lemah. Aku tidak apa-apa, Rizka. Kamu sendiri baik-baik saja kan? Mas Heri malah bertanya keadaanku. Aku baik-baik saja, Mas. Ini semua berkat kamu. Kamu yang menolong aku. Terima kasih ya. Aku berutang nyawa dengan kamu. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak ada kamu. Mas Heri mengangguk, lagi-lagi terlihat sangat lemah. Iya. Anak kita baik-baik saja kan? Iya Mas, dia baik-baik saja. Anak ini pasti akan sangat bahagia karena ditolong oleh ayahnya. Mas Heri kembali tersenyum. Rizka, maaf, aku yang kali ini mengangguk. Sudah Mas, jangan membahas hal itu lagi. Aku kan sudah katakan dengan kamu kalau sudah memaafkan kamu. Sekarang kamu fokus untuk sembuh aja ya. Jangan memikirkan macam-macam. Maaf Rizka, kalau aku tidak bisa mendampingi kamu saat anak kita lahir nanti. Aku langsung diam saat Mas Heri berkata seperti itu. Maksud kamu apa Mas? Jangan bicara seperti itu. Anak ini akan tahu kalau kamu bapak kandungnya. Tidak akan ada yang bisa merubah itu Mas. Walaupun aku dan kamu sudah tidak bisa bersama, tapi kita akan tetap menjadi orang tua untuk anak ini. Rizka, kamu itu perempuan hebat. Kamu sangat baik. Hanya saja aku bodoh menyanyiakan kamu. Tapi aku jauh lebih tenang sekarang saat kamu sudah mau memberikan maaf. Kamu itu kuat, dan kamu pasti akan bisa merawat anak kita tanpa adanya aku. Mas, jangan seperti itu. Mas Heri bicaranya semakin ngelantur. Aku benar-benar takut kalau terjadi apa-apa dengan dia. Waktuku sudah tidak banyak lagi Rizka. Jaga anak kita baik-baik ya. Aku juga mau mengatakan sesuatu dengan kamu. Kalau aku mencintai kamu, meskipun ini sudah terlambat, aku hanya ingin kamu tahu itu. Aku bahagia bisa kenal dengan kamu dan bahkan pernah hidup dengan kamu. Mas, sekali lagi, maafkan aku. Titip anak kita. Rawat dia dengan baik hingga menjadi anak yang membanggakan. Jangan seperti itu Mas. Kamu pasti bisa sembuh. Kamu harus semangat Mas. Namun sepertinya apa yang aku harapkan tidak sesuai dengan keadaannya. Kondisi Mas Heri tiba-tiba melemah, dan bahkan tubuhnya sampai kejang-kejang seperti itu. Mas Heri, kamu harus bertahan. Aku langsung memanggil dokter untuk memeriksa keadaannya Mas Heri. Namun dokter tidak memperbolehkan aku masuk lagi. Kamu sabar ya Riz, ucap Reni. Dia masih ada di sini dan dia yang menenangkan. Reni mengusap punggung ini agar aku merasakan jauh lebih tenang. Namun percuma. Aku sama sekali tidak bisa tenang. Aku terus saja memikirkan Mas Heri. Benar-benar khawatir terjadi sesuatu dengan dia. Mas Heri, Ren, dia... Sabar ya Riz, kamu harus percaya kalau dia akan baik-baik saja. Iya, aku inginnya memang seperti itu. Percaya kalau akan baik-baik saja dan Mas Heri akan selamat. Namun pikiran ini yang terus-menerus berpikiran negatif. Apalagi setelah mendengar apa yang dikatakan Mas Heri. Perkataan Mas Heri seperti mengisyaratkan kalau ia akan pergi. Bahkan Mas Heri meminta aku agar menjaga anak ini. Aku takut, Ren. Kamu tidak perlu takut, Riz. Ada aku di sini. Aku pun mengambil ponsel yang mencoba untuk menghubungi Dava. Siapa tahu dia bisa membantu di saat seperti ini. Halo Riz, ada apa? Tanya Dava ketika telepon sudah tersambung. Dava, lagi-lagi suara ini terdengar bergetar. Kamu kenapa Riz? Kamu sekarang di mana? Kenapa suara kamu seperti orang menangis seperti itu? Kenapa? Mas Heri, Dava. Heri, kenapa dia? Mas Heri sekarang ada di rumah sakit dan kondisinya sekarang tidak baik-baik saja. Kamu bisa kesini, Dav. Aku ada di rumah sakit sekarang. Tidak dapat ditahan, air mata ini bahkan jatuh begitu saja. Oke,
Aku akan ke sana sekarang. Kamu tunggu ya. Jangan melakukan apa-apa. Tunggu aku. Iya. Telepon pun terputus. Namun dokter yang menangani Mas Heri belum juga keluar. Air mata ini terus saja mengalir. Aku benar-benar takut kalau Mas Heri kenapa-napa. Namun tidak berselang lama, dokter pun keluar. Aku menghampiri dokter itu untuk menanyakan bagaimana kondisinya Mas Heri. Bagaimana dengan keadaan Mas Heri, dok? Tanyaku langsung. Dokter itu bahkan terdengar menghela nafasnya. Maaf bu, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi Pak Heri tidak bisa diselamatkan. Pak Heri meninggal dunia. Saya turut berduka cita. Badan ini melemah. Mas Heri sudah tidak ada. Rasanya masih tidak menyangka dengan semua ini. Mas Heri sudah tidak ada di dunia ini. Begitu cepat semuanya. Mas Heri sudah pergi untuk selama-lamanya. Takdir seseorang tidak ada yang tahu. Bahkan kematian sendiri akan selalu menjadi misteri oleh setiap makhluk yang bernyawa. Sejatinya, jodoh rezeki mau tanya Allah yang tahu. Bahkan ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Yang hanya bisa kita lakukan hanya ikhlas, menerima semuanya, mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa menjadi manusia yang baik. Jika takdir itu bisa datang, bahagia atau sedih, kita harus bisa menerimanya. Tentang masalah kematian, lagi-lagi tidak ada yang tahu kapan itu akan datang. Bisa saja kemarin kita sehat, tapi esok harinya sudah tidak ada di dunia ini. Sama seperti Mas Heri. Bahkan beberapa jam yang lalu Mas Heri masih bicara denganku. Dia mengucapkan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengganggu aku lagi. Namun sekarang Mas Heri sudah tidak ada, meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Siapa yang menyangka kalau kata-kata yang ia ucapkan beberapa jam yang lalu menjadi sebuah kenyataan. Kenyataan yang terjadi menyakitkan, dan kenyataan ada sebuah kehilangan. Setelah ini aku janji tidak akan mengganggu kamu lagi. Iya, itulah kata-kata Mas Heri yang masih kuingat. Bahkan masih terngiang-ngiang di telinga ini. Mas Heri tidak akan mengganggu lagi. Tidak akan mengganggu lagi, dan semuanya menjadi kenyataan. Aku memang pernah sempat kecewa dengan Mas Heri. Bahkan sangat kecewa. Namun aku tidak akan pernah lupa juga. Kalau Mas Heri seperti ini, dia pergi untuk selamanya itu karena menolongku. Aku akan selalu ingat itu. Mas Heri menyelamatkan diri ini. Rasa kecewa padanya pun sudah tidak ada lagi, berganti dengan terasa terima kasih yang luar biasa. Karena kalau tidak ada Mas Heri, mungkin aku yang tidak ada di dunia ini. Terima kasih ya Mas. Kamu sudah menyelamatkan aku dan anak kita. Aku tidak akan melupakan itu semua. Aku juga sudah memaafkan semuanya Mas. Semua kesalahan kamu, aku sudah melupakannya. Sekarang yang aku kenang hanya kebaikan kamu Mas. Kebaikan kamu yang sudah menyelamatkan aku dan anak kita. Anak kita pun akan tahu kalau kamu berkorban untuk dia. Aku sedih Mas, karena walau bagaimanapun kamu pernah menjadi bagian yang terpenting dalam hidupku. Iya, rasa sedih memang tidak bisa ditutupi, tidak bisa dipungkiri juga. Aku merasakan kehilangan, apalagi kalau teringat tentang anak yang ada di kandungan ini. Nanti dia akan lahir tanpa adanya seorang ayah. Namun ini adalah takdir yang harus dijalani. Mas Heri sudah berubah, tapi dia malah pergi secepatnya itu. Kamu yang tenang ya Mas. Kamu orang baik, dan di saat terakhir hayat kamu sudah berusaha untuk memperbaiki diri kamu dan meminta maaf atas semua kesalahan kamu. Aku pun menyeka air mata ini saat melihat jenazahnya Mas Heri dibawa dan hendak dimandikan. Di sini juga ada Dava. Dia pun kaget saat tahu Mas Heri sudah tidak ada. Reni pun juga terus memberikan kesabaran dan selalu mengatakan kalau ini adalah takdir yang memang harus dijalani, harus ikhlas, dan pasti nanti akan ada hikmah di balik semuanya. Waktu juga terus berlalu hingga kini telah sampai pada proses pemakaman Mas Heri. Di sini bukan hanya aku yang hadir, tetapi juga ada bapak dan ibu. Bahkan bapak yang mengurus semuanya karena Mas Heri anak dari sahabatnya.
Bapak sama sepertiku pernah kecewa dengan Mas Heri. Namun di balik itu semua, kita juga merasakan kehilangan. Apalagi Bapak sedari dulu memang sayang dengan Mas Heri. Bahkan sebelum kejadian itu tidak ada hari tanpa memuji Mas Heri. Bahkan ada yang baru saja aku ketahui, kalau sebelum bertemu denganku hari itu, Mas Heri sudah terlebih dahulu bertemu dengan Bapak. Sama seperti denganku, Mas Heri memohon permintaan maaf dari Bapak. Kalau dari cerita Ibu, Bapak akhirnya memberikan maaf untuk Mas Heri. Ya, aku tidak pernah tahu Mas Heri melakukan itu semua, seakan Mas Heri sudah tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Namun baiknya dia meminta maaf sebelumnya pergi untuk selamanya. Proses pemakaman dimulai, aku ada di sini menyaksikan semuanya. Tiba-tiba saja teringat bagaimana peristiwa kecelakaan itu yang menyebabkan Mas Heri meninggal. Lagi-lagi aku hanya bisa berterima kasih dengan Mas Heri. Jika bukan karena dia, aku tidak tahu bagaimana hidup ini. Iya benar, aku berutang nyawa dengan Mas Heri. Aku akan berusaha membalasnya dengan akan selalu menjaga anak ini, sama seperti yang dilakukan Mas Heri ingin anaknya selamat. Kamu yang sabar ya nak, ucap ibu yang dari tadi menenangkan seraya mengusap punggung ini. Aku hanya bisa mengangguk, bingung harus bicara seperti apa, dan air mata ini juga sudah tidak bisa ditahan, mengalir begitu deras tanpa mau berhenti. Heri sudah tenang nak. Dia pergi dengan bahagia setelah mendapatkan maaf dari kamu. Dia juga sudah tenang, bisa menyelamatkan kamu dan anaknya. Iya bu, hingga pemakaman selesai aku masih berada di sini. Bahkan saat orang-orang pergi aku masih berdiri di sini. Aku menghampiri makam Mas Heri yang masih basah itu. Tidak ada kata yang dapat aku ucapkan, hanya diam dan tidak tahu harus seperti apa. Mengingat apa yang terjadi memang tidak mudah. Aku bercerai dari Mas Heri karena mengetahui Mas Heri menikah lagi dan mengatakan tidak mencintaiku. Lalu aku kecewa dengan dia, dan saat perceraian itu berlangsung aku malah hamil. Istrinya Mas Heri bernama Vera itu meninggal, dan bisa dibilang Mas Heri kembali mengejar-ngejar diri ini. Apalagi saat itu Mas Heri mengetahui kalau aku tengah hamil. Namun aku tentu saja menolak dan tidak mau kembali dengan Mas Heri. Karena saat itu aku masih mengatakan kalau Mas Heri itu egois, sama sekali tidak peduli, dan hanya peduli dengan kebahagiaannya. Hingga akhirnya, tanpa ada angin dan tanpa ada hujan, Mas Heri meminta maaf dan berjanji tidak akan menggangguku lagi. Namun siapa sangka, itu adalah hari terakhir dan aku melihatnya. Dia telah pergi dari dunia ini. Semuanya memang rumit dan selalu menimbulkan air mata. Namun lagi-lagi mungkin ini adalah takdir yang harus dijalani, dan mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk semuanya. Ariska, panggil seseorang, dan itu membuatku menoleh ke sumber suara. Dava? Ya, Dava datang menghampiri dan sekarang sudah ada di depanku. Kamu tidak pulang? Tanyanya. Aku menggeleng. Nanti saja. Aku masih mau di sini, jawabku. Dava bahkan terdengar menghela nafasnya. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan dengan kamu, Rizka. Apa? Kening ini langsung mengerut. Ini tentang Heri. Mas Heri kenapa? Lagi-lagi Dava malah terdengar menghela nafasnya. Sebenarnya kenapa? Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Kita bisa bicara di tempat lain, dan sekaligus menenangkan diri kamu juga. Nanti kalau kamu ingin kesini lagi, aku akan temani. Ada apa sebenarnya? Aku kembali bertanya. Nanti akan aku jelaskan. Ini tentang Heri dan segala penyesalannya. Maksudnya apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi apa yang ingin kamu katakan tentang Mas Heri? Tanyaku. Sekarang aku dan Dava sudah berada di kafe. Dava memang mengajakku ke sini setelah dari pemakaman tadi. Minum dulu, Riz. Dari tadi aku lihat kamu banyak pikiran. Tenangkan diri kamu dulu, barulah setelah itu kita bicara. Dava menatapku, dia juga terlihat khawatir.
Aku hanya bisa menghela nafas mendengar itu semua. Ya, Dava benar. Aku memang banyak pikiran dari mulai bercerai dengan Mas Heri sampai sekarang. Rasanya masalah datang silih berganti. Aku pun sudah lelah dengan semua ini. Kapan masalah ini berhenti? Aku juga ingin hidup dengan tenang, tanpa ada masalah yang membuat diri ini sakit dan kecewa. Dava lagi-lagi benar. Aku memang butuh menenangkan diri, menarik nafas, lalu mengeluarkannya secara perlahan. Berharap rasa sesak di dalam dada ini pun berkurang. Tidak merasakan sakit seperti sebelumnya. Cukup lama aku menenangkan diri, seperti yang dikatakan oleh Dava. Akhirnya merasa sudah baikan. Aku pun sudah siap mendengarkan apa yang akan Dava katakan. Apapun itu, aku pasti akan terima, dan akan walaupun nanti ada kekecewaan. Baik Dava, aku sudah jauh lebih tenang daripada tadi. Dan sekarang kamu bisa katakan apa yang kamu ketahui tentang Mas Heri. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan aku? Ya, aku butuh penjelasan dari Dava sekarang tentang Mas Heri. Dava malah tersenyum dan kali ini pun dia terdengar menghela nafasnya. Sepertinya ini pembahasan yang cukup berat Dava sendiri, karena aku pun merasakan hal itu. Tapi kamu janji dulu ya. Apapun yang aku katakan ini, kamu harus kuat dan jangan ada air mata lagi. Oke, aku janji. Dan tidak akan ada air mata lagi. Lagi-lagi Dava terdengar menghela nafasnya, dan ia pun mulai bicara. Sebelum kejadian ini, aku dan Heri sempat bertemu. Lebih tepatnya Heri yang menemui aku. Aku tentunya kaget mendengar hal ini. Maksudnya Mas Heri menemui kamu begitu? Untuk apa? Iya, tidak bisa dipungkiri juga. Aku penasaran kenapa Mas Heri tiba-tiba menemui Dava. Bukannya yang aku tahu hubungan mereka juga kurang baik, karena Dava membela aku dan bahkan sempat terjadi keributan antara mereka. Banyak hal yang kami bicarakan, Rizka. Intinya itu tentang kamu yang menjadi topik utama pembicaraan kami. Aku. Kenapa? Dava memutar posisi duduk dan kini menyamping seraya menatap lurus ke depan. Banyak yang dibicarakan tentang kamu. Aku tidak bisa mengingat semuanya. Intinya adalah Heri mengatakan denganku kalau dia telah menyesal menyakiti kamu. Aku rasa kamu pun sudah tahu itu. Terus, apa lagi? Dava benar. Kalau masalah Mas Heri menyesal aku memang sudah tahu, namun sepertinya ada sesuatu yang Mas Heri katakan lagi dengan Dava. Dan bukan hanya sekedar hal itu. Katanya dia baru sadar setelah kamu pergi dari hidupnya. Kamu ternyata sangat berarti dan dia salah karena meninggalkan kamu menikah dengan perempuan lain. Kali ini aku diam. Aku hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dava. Entahlah, ada rasa sesak yang kembali ada saat Dava mengatakan apa yang pernah terjadi antara aku dan Mas Heri. Kata Heri, setelah kamu pergi di acara pernikahan di waktu itu, dari sana Heri terus saja memikirkan kamu dan rasa bersalah yang begitu dalam. Katanya juga dia memang menikah dengan Vera perempuan itu, tapi sama sekali tidak menemukan kebahagiaan selama bersama Vera. Hanya bayang-bayang kamu yang ada. Bahkan Dava menghentikan ucapannya dan kali ini beralih menatapku. Bahkan apa? Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Dava mengangguk dan membenarkan apa yang kutanyakan. Kamu tahu kenapa Vera meninggal? Aku pun menggeleng. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan lebih tepatnya aku tidak mau tahu tentang mereka. Kenapa Dava? Alasannya karena Heri tidak bisa melupakan kamu. Maksudnya apa? Kenapa aku? Dava pun mulai menceritakan semuanya, apa yang ia dapat dari Mas Heri. Kata Dava, Mas Heri cerita ke dia kalau saat itu Mas Heri lagi bertengkar dengan Vera. Karena katanya Vera marah dengan Mas Heri saat tahu Mas Heri masih memikirkanku.
Entah bagaimana jadinya, katanya terjadi perdebatan antara mereka. Saat itu mereka berada di dalam mobil, dan Mas Heri pun tidak fokus menyetir karena perdebatan itu. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan dan menyebabkan Vera meninggal saat itu juga. Jujur aku kaget mendengar hal itu. Tidak menyangka rasanya kalau seperti ini yang terjadi. Aku kira Mas Heri bahagia saat menikah dengan Vera, karena Vera adalah perempuan yang ia cintai, berbeda denganku yang sama sekali tidak dicintainya. Namun yang namanya hidup kita tidak ada yang tahu. Aku mengira seperti ini, tapi yang terjadi bukan seperti apa yang kukira. Andai Dava tidak menceritakan semuanya, mungkin aku tidak akan tahu apa-apa. Sebenarnya semuanya juga sudah berlalu, dan kini Mas Heri pun menyusul Vera untuk pergi selamanya. Penyesalan Heri semakin bertambah, Riz. Saat mengetahui kalau kamu hamil, dia ingin sekali kembali dengan kamu, tapi kamu tidak mau lagi. Ditambah bapak dan ibu yang kecewa dengan dia, membuat Heri tidak bisa berbuat banyak. Mata ini tiba-tiba memanas. Namun aku sudah janji kalau tidak ada air mata lagi. Aku sudah janji kalau harus kuat apapun itu keadaannya. Heri juga sudah minta maaf ke aku, Riz, karena sebelumnya kita tidak akur, dan bahkan sempat terjadi keributan juga. Satu lagi sih, Riz, ada hal yang ingin aku sampaikan ke kamu. Apa? Tunggu sebentar ya. Dava tiba-tiba saja bangkit dari duduknya dan langsung menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari tempat ini. Sementara aku pun penasaran, apa yang ingin Dava sampaikan lagi. Aku pun tahu ini tidak jauh-jauh dari tentang Mas Heri. Masalahnya apa, aku sama sekali tidak tahu. Tidak berselang lama, Dava kembali menghampiriku. Dia membawakan beberapa paper bag dan memberikannya ke aku. Ini untuk kamu. Hah? Ini dari Heri, Rizka. Aku juga tidak tahu apa isinya. Kamu buka saja sendiri. Mungkin ada sesuatu yang penting di dalam sini. Aku juga tidak tahu. Aku hanya menyampaikan amanah dari Heri untuk memberikan ini ke kamu. Kali ini aku pun tersenyum. Terima kasih ya. Aku juga penasaran apa isi dari paper bag itu. Namun nanti saja aku membukanya ketika sudah sampai di rumah. Ini sudah sore, Rizka. Kamu harus pulang. Kamu butuh istirahat. Kasihan anak yang ada di dalam kandungan kamu. Nanti dia malah kenapa-napa. Iya, aku antar kamu pulang. Iya, sekali lagi terima kasih. Aku membuka beberapa paper bag yang diberikan Dava kepada aku. Paper bag yang katanya Dava dari Mas Heri, tapi tidak sempat dia berikan ke aku sewaktu masih hidup. Makanya diberikan Mas Heri ke Dava, karena katanya juga takut kalau aku menolaknya. Aku duduk di sofa dan mulai membuka paper bag itu satu persatu. Pertama kali membuka paper bag itu, terdapat beberapa baju bayi di dalamnya. Mata ini kembali berkaca-kaca. Baju bayi ini pasti Mas Heri belikan untuk anak kami. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Mas Heri akan memberikan itu. Kembali membuka paper bag, terdapat mainan anak-anak. Lagi-lagi ini pasti untuk anak kami, yang sepertinya Mas Heri sudah persiapkan jauh-jauh hari. Namun sayangnya belum sempat melihat anak ini. Mas Heri sudah tidak ada dan pergi untuk selama-lamanya. Bukan hanya satu baju dan mainan itu, tapi di paper bag lain juga sama isinya itu semuanya. Ternyata aku salah. Mas Heri ternyata bahagia dengan kehadiran anak ini. Buktinya Mas Heri sudah mempersiapkan ini semua. Tapi saat Mas Heri sudah berubah, dia malah pergi untuk selama-lamanya. Anak kita pasti akan sangat bahagia, Mas, kalau tahu apa pengorbanan kamu untuk dia. Aku juga berjanji tidak akan menceritakan apa-apa dengan anak ini kelak saat dia sudah lahir, kecuali kebaikan kamu, Mas Heri. Masalah yang pernah kita alami tidak akan pernah aku ceritakan ke siapapun nantinya, apalagi anak kita. Itu cukup menjadi masa lalu yang tidak perlu untuk diingat lagi.
semuanya sudah berakhir, dan antara kita sudah saling memaafkan. Anak kita akan tahu kebaikan kamu saja, Mas. Aku juga tahu kalau kamu sayang dengan anak ini. Aku pun janji kalau anak ini akan tahu kalau kamu ayah kandungnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.